Oke, baik. Masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan membahas soal tentang vektor diambil dari buku coding GO ya, atau buku sakti GO. Di sini banyak soalnya ya, bisa kita lihat soal-soalnya. Ada sekitar 50-an soal di soal ini. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar kira-kira nomor berapa saja yang ingin dibahas untuk video berikutnya ya. Nah, ada soal UM-UGM, S6PTN ya, dulu namanya berubah ya, mulai SPMB tahun 2006, SBMPTN ya, ini tahun 2014. Kemudian nah, di sini soalnya sampai 58 soal ya. Ya, ini soal terakhir UM UGM, ujian masuk UGM ya, tahun 2015. Nah, jadi saran saya nanti sebelum dilihat pembahasan video ini, alangkah lebih baik dicoba dulu soal per soalnya, di pause dulu ya, di pause baru boleh dilihat pembahasan dari saya. Oke? Ya, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Ini soal SPMB 2002. ABCDEF adalah segi 6 beraturan dengan pusat O. Bila vektor AB dan masing-masing dinyatakan oleh vektor U dan V, maka vektor CD sama dengan. Oke, nah ini kita lihat soalnya ini ya, ada dua vektor, U itu AB, nah V itu harusnya ada vektor lain ya. Ini ada yang kurang pengetikannya tapi bisa kita perbaiki. Nah, jadi menggambar segi 6 beraturan itu ya, misalkan kita mau menggambar dengan pulpen atau pensil, untuk mudahnya kita gambarkan dulu lingkaran baru kita buat sini segi 6 di dalamnya ya. Jadi beraturan dia. Oke, kita tarik saja garisnya. Nah, banyak dia garis yang sejajar. Seperti ini sejajar ya. Ini juga sejajar sama bawah. Yang ini juga sejajar. Nah, inilah gambar segi 6 beraturan ya. Nah, tadi kalau kita lihat soal tadi, coba kita lihat lagi soalnya. Katanya di sini pusatnya O ya. Panjang titik sudutnya nih ya. Oke. Ya, kita lihat pusatnya adalah O. Di sini O. Panjang sudutnya adalah A, B, C, D, E, F ya. Oke. Nah, tadi katanya vektor AB ya. Vektor AB adalah U ya. AB berarti dari A ke B sama dengan vektor U. Ini arahnya ke sini. Nah, satu lagi itu AF ya harusnya ya. Nah, AF ya. Ini soal adalah V, itu AF sama dengan V. Tidak lagi soalnya. Nah, itu kan AB, U, ini harusnya AF. Ditanya adalah vektor CD dalam U dan V. Ya, CD. Ya, CD berarti mari ya.
Ya, ternyata setelah saya cek kembali ya, eh, satu lagi yang diketahui bukan AF tapi BC ya. Setelah saya lihat soal aslinya, oke, kita tandai aja. BC itu V, vektor V. Jadi vektor BC kemari ya, vektor V. Ditanya adalah CD, vektor CD. Jadi CD arahnya ke D. Nah, ingat, vektor itu bisa digeser ya, asalkan arahnya tidak diubah, panjangnya juga tetap. Nah, kemudian ingat kembali ya, di dalam penjumlahan vektor, misalkan ada segitiga seperti ini ya. Nah, kemudian kita anggap ini adalah vektor A, misalnya ini vektor B, kemudian kesini adalah vektor C. Nah, maka berlaku rumus penjumlahan. Cara mudahnya ya, yang searah dijumlahkan, Jadi mana yang searah di sini? A ke B itu satu arah. Ya, artinya ujung vektor pertama ketemu dengan pangkal vektor kedua. Berarti dari gambar ini bisa kita tuliskan rumus vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor C gitu ya. Vektor C ke sini. Oke. Nah, dengan rumus ini, metode ini, maka ini bisa kita geser-geser ya. Misalkan BC itu tadi vektornya sama dengan AO. Itu ya. Nah, BC tadi adalah vektor V, berarti AO adalah juga vektor V. Oke. Kemudian CD sama dengan BO kemari. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, jadi CD itu vektor CD sama dengan vektor BO dari gambar. Oke, sekarang dari gambar segitiga ini, untuk mudahnya ya, mana yang searah? Tadi vektor AB adalah vektor U. Nah, yang searah di sini tentu AB dengan BO. Berarti persamaannya bisa kita tuliskan vektor AB ditambah vektor BO sama dengan vektor AO gitu. Nah, AB tadi adalah vektor U ditambah, nah BO itu yang ditanya ya, sama dengan CD, berarti tambah CD sama dengan AO. AO tadi sama dengan BC vektor V. Begitu. Nah, maka bisa dicari vektor CD sama dengan, tinggal pindahkan saja vektor U-nya ke sebelah kanan. Vektor V kurang vektor U. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya tadi adalah yang E ya. Kita lihat tadi V kurang U ya. Kita lihat lagi. Ya, V kurang U. Nah, maka dari sini bisa kita perbaiki tadi ya. Kita perbaiki, harusnya tadi di sini AB dan CD di sini ya. Dan vektor CD. Ya. Maka jawaban adalah E gitu. Ya, itu soal nomor 1. Nah, nomor 2 bisa dicoba dikerjakan dulu ya, di pause, baru sama-sama kita bahas. Kalau sudah, kita bacakan. Diberikan vektor OA sama dengan I tambah J tambah 2K. Nah, ini bisa kita ganti nanti adalah 1,1,2 begitu ya, seperti ini tulisannya sama. OB juga bisa dirubah. Titik P pada garis AB sehingga panjang AP sama dengan panjang OB. Maka vektor OA dikali vektor AP sama dengan, ya, jadi bisa kita tuliskan dulu ya soalnya. Ya, jadi sudah saya tuliskan ya. Soalnya diketahui tadi vektor OA adalah 112 1
ini ya, vektor OA 112, OB 123, kemudian panjang vektor AP sama dengan panjang vektor OB, di mana titik P pada garis AB ya, atau vektor AB. Yang ditanya adalah vektor OA dikali vektor AP. Nah, kita ingat kembali ya perkalian vektor. Jika vektor A dikali vektor B, itu rumusnya adalah bisa nanti panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudutnya alfa. Nah, kemudian bisa juga nanti vektor A kali B itu adalah perkalian dari elemen-elemen yang seletak. Ya, misalnya vektor A adalah A1, A2, A3, berarti nanti kita kalikan saja A1 dengan B1 ya. A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3. Ya, ini adalah rumus untuk perkalian skalar vektor ya. Nah, bagaimana kondisi soal ini? OA dikali AP, berarti menurut rumus ini maka bisa kita tuliskan nanti rumusnya adalah panjang OA dikali panjang AP ya, dikali dengan cos alfa gitu, cos alfa, sudut antara OA dan AP. Nah, coba kita gambarkan dulu ya kondisi soal ini ya dengan P pada AB. Ya, kita perhatikan dari gambar ini, katanya di sini ada vektor OB, OA ya, dan AP. Nah, di sini keterangannya panjang AP sama dengan panjang OB, ini panjangnya sama. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, vektor AP segaris dengan vektor AB ya. Nah, artinya untuk mencari sudut ini alfa ya, alfa tadi adalah sudut antara vektor OA dengan vektor AP ya, sama juga dengan sudut antara vektor OA dengan, nah gini, AP itu segaris dengan AB, berarti sama dengan AB ya, karena segaris gitu. Ya, karena segaris boleh. Nah, tinggal kita cari ya, kalau dari gambar ini panjang OA bisa kita cari ya, akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sementara panjang AP ya, AP itu sama dengan panjang OB, berarti yang ini saja. Langsung kita hitung. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, masalahnya mencari cos alfa. Alfa itu sudut antara OA dan AP atau OA dan AB. Nah, artinya kita butuh mencari vektor AB ya. Ingat, vektor AB itu rumusnya dari belakang ya, B kurang A, B kurang A atau OB kurang OA. Oke, B kurang A kita kurangkan saja ini, 1 kurang 1 0, 2 kurang 1 1, 3 kurang 2 1 gitu ya. Oke, nah kemudian mencari cos alfanya ya, berarti dari sini kita pakai rumus perkalian. Nanti di sini bisa kita tuliskan vektor OA dikali vektor AB, itu rumusnya adalah panjang vektor OA dikali panjang vektor AB dikali cos alfa gitu. Oke, sekarang OA kali AB, OA kali AB kita kalikan saja, 1 kali 0 berarti 0 ditambah
1 dikali 1 ya, 1 ditambah OA tadi 2 dikali 1 2 sama dengan panjang OA sudah kita hitung tadi ya. Oh, yang ini kita lanjutkan dulu. 1 tambah 1 tambah 4 akar 6 ya, berarti panjang OA adalah akar 6. Nah, panjang AB itu akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, berarti akar 2 ya. Nah, teruskan akar 2 dikali cos alfa. Dari sini dapat cos alfa tentunya. 1 tambah 2 3 sama dengan ini akar 6 kali akar 2 ya. Akar 6 itu kan bisa akar 3 dikali akar 2 ya. Akar 3 dikali akar 2 dikali akar 2 cos alfa. Nah, sehingga akar 2 kali akar 2 adalah 2. Maka 3 sama dengan 2 akar 3 cos alfa ya. Dari sini kita bisa dapatkan nilai cos alfa sama dengan 3 per 2 akar 3 ya. Jadi cos alfanya sudah bisa kita masukkan 3 per 2 akar 3. Nah, ini kita lanjutkan saja. Ini 1 tambah 4 tambah 9 9 tambah 1 10, berarti 10 tambah 4 14 ya, dikali 3 per 2 akar 3. Nah, akar 3 bisa kita coret dengan akar 6 ya. Coret tinggal akar 2. Oke. Nah, ini kita pecah kembali. Akar 14 itu akar 2 dikali akar 14 itu adalah akar 2 dikali akar 7 ya, dikali 3 per 2. Nah, ingat, akar 2 dikali akar 2 adalah 2, sehingga 2 bisa dicoret dengan ini ya. Maka jawabannya adalah 3 dikali akar 7 ya. Ternyata jawabannya adalah C ya. Ya, lumayan 2 soal ini. Ternyata itulah kalau tingkat soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi cukup kompleks cara menjawabnya. Nah, nanti bisa dicoba ya nomor selanjutnya nih. Nomor 3 dengan nomor 4 ada kemiripan ya. Ini masalah A tegak lurus B ya. Kalau tegak lurus tentu sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Nah, jadi kita bisa kerjakan nomor 3 ya. Oke, sudah saya tuliskan kembali ya soalnya. Vektor A ini bisa diganti, nanti bisa ditulis min 3x, x, min 4 dan seterusnya ya. Kita lihat ya, ini dia ya, vektor A nya min 3x, x min 4. Vektor B nya juga sudah dituliskan, C. Ditanya adalah vektor A kurang C ya. Tinggal kita masukkan saja di sini ya, A tegak lurus B. Maka rumusnya jika tegak lurus langsung saja vektor A kali vektor B sama dengan 0. Oke. A kali B berarti kita kalikan ini, min 3x kali min 2 berarti 6x ditambah x kali 4 4x ditambah min 4 kali 5 minus 20 ya, sama dengan 0. Nah, ini berarti 6x tambah 4x 10x sama dengan, ini pindah ke sini menjadi 20, maka dapat x nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita butuhkan hanya vektor A. Vektor A menjadi min 3 kali x, x nya 2, ganti 2, min 3 kali 2 min 6, di sini 2, x nya 2, baru min 4 ya. Maka A kurang C tinggal kita kurangkan saja yang elemen yang seletak, bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom ya. A nya tadi minus 6, 2, min 4,
Kita kurangkan dengan vektor C nya tadi minus 3, 2, 1. Oke. Nah, tinggal kurangkan saja. Min 6 kurang min 3 berarti min 6 tambah 3 min 3, 2 kurang min 3, 2 tambah 3, 5, min 4 kurang 1 minus 5. Ini jawabannya ya. Kita lihat dulu. Ya, kalau kita rubah ini dalam bentuk penulisan IJK harusnya adalah minus 3i ditambah 5j kurang 5k. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan soalnya ini nampaknya ada yang salah dalam penulisan soalnya ya. Ini tidak ada option di sini, kemungkinan besar mungkin ada yang salah di pengetikannya, tidak apa-apa. Intinya kita mengerti konsep menjawab soalnya. Oke. Ya, baru 3 soal yang kita bahas. Nah, nanti jika ada yang ingin bertanya, boleh ya ditulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa pembahasan pada pertemuan berikutnya.